yang Tuhan akan buat tepat sebelum pengangkatan. Saya ulang ya, kegiatan Tuhan apa, kegerakan Tuhan apa, movement Tuhan apa yang akan terjadi tepat sebelum Tuhan mau datang. Kisah 3:21 berkata, sebab Kristus itu paling enak kalau dengar, namanya juga fresh moment toh. Santai saja sudah. Anda sudah kena macet, sudah pegel kaki, santai dulu saja sudah. Saya bacakan semuanya itu. Sebab Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Saya nggak sama-lamanya ada di Grogol. Selesai jam 8, jam 10, setengah 10, ini Jumat nih. Jadi bisa pulang malam. Saya akan tinggalkan Grogol kembali ke rumah saya. Saya tidak selama-lamanya ada di Grogol. Kristus tidak selama-lamanya di sorga. Alkitab berkata Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi kegiatan terakhir yang Tuhan akan buat sebelum Tuhan datang adalah pemulihan terjadi. Kalau bersama saya pemulihan. Nah, pemulihan yang akan terjadi ini akan berbeda sekali dengan konsep pemulihan yang Anda sering dengar, dengan konsep pemulihan yang Anda sering lihat, dan konsep pemulihan yang mungkin selama ini Anda mengerti. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Kita nonton beberapa slide nanti. Anda juga akan melihat beberapa tulisan gambar di sini. Kenapa saya mau bahas ini Ainfaf? Bapak Ibu nikmati saja, ngerti nggak ngerti sudah gitu ya. Tahun Yahudi 5776. Ini dikenal dengan nama Ainfaf. Anda boleh baca Faf, boleh baca Vau, boleh baca Vau. Jangan baca Pap. Eta teh orang Sunda. Lamun bilang Pap, eta teh orang Sunda, bukan orang Betawi. Kata bersama saya, Faf. Nah, bisa tuh ya. Ini ditulisnya orang Yahudi kalau menulis cuma dua angka terakhir. Ingat, huruf Ibrani bukan ujian masuk surga. Jadi surga nggak mungkin tanya. Huruf Ibraninya begini. Dari sebelah kanan nulisnya. Huruf ini bentuknya begini. Anda tahu apa ini? Paku. Tolong ngerti, paku yang nancep di kepala Tuhan Yesus duri minimal 8 cm. Minimal 8 cm. Tolong ngerti, itu waktu nancep masuk sampai ke otak gitu. Bapak Ibu tolong ngerti, paku yang masuk ke tubuh Tuhan Yesus panjangnya minimal segini. Minimal. Kok Bapak tahu? Bapak Ibu, Tuhan Yesus tingginya 190 minimal. Kira-kira 194. Itu kalau main basket bagus banget itu. Tinggi. Dan lihat, tiap hari kerjanya kayu. Gak pakai alat, pakai tangan. Badannya gede. Makanya waktu dia panggul salib, digebukin, masih kuat. Model kayak kita, digebuk, jatuh sudah. Gede. Tinggi. Orang Yahudi. Badannya tebal, kakinya tebal. Dan ingat, kakinya disalib, itu ditumpang. Ditembus sama paku. Pakunya nggak mungkin segini. Karena pakunya harus nembus 2 kaki, ditambah nembus kayu. Minimal segini. Kurang panjang nih, segini. Paku itu biasanya dipakai untuk tenda. Sampai sini bisa jelas Bapak Ibu? Oke. Saya akan ceritakan sebentar kenapa saya mau bahas soal ini. Pola yang Tuhan mau buat di waktu akhir ini adalah pemulihan. Pemulihan ada 2 macam. Kalau Anda berpikir pemulihan, tentu Anda berpikir bahwa pemulihan itu adalah dari yang buruk jadi yang baik. Tapi tolong mengerti, yang namanya pemulihan bukan sekedar yang namanya mata buta jadi lihat, telinga tuli jadi dengar, bisu bicara. Saya mau bahas satu orang yang mengalami pemulihan luar biasa, namanya Ayub. Kenapa Ayub ini penting? Karena Ayub ini mengalami pemulihan. Pemulihan yang Ayub ngalami gak terlalu enak. Sebelum saya bicara mengenai Ayub, saya akan mengajak kita membuka kitab Ayub dulu.
Kitab Ayub yang pertama, supaya Bapak Ibu mengerti siapa itu Ayub. Ayub, silsilahnya dulu ya, silsilah dulu ya. Ini namanya Abraham. Tahu tuh ya? Kenal ya tidak, tapi tahu. Anaknya siapa? Ishak Pak Ismail. Ya jodohnya anaknya. Lu ngawur lu, gimana? Saya tanya anaknya siapa? Ishak Pak Ismail? Dua-duanya. Yang dikorbankan siapa? Gak ada. Abraham mengorbankan siapa? Ishak Pak Ismail? Kagak ada dua-duanya. Saya mau tanya, Ishak mati nggak? Ismail mati nggak? Yang mati siapa? Domba siapa domba? Lambang siapa? Nah itu tahu. Jangan cepet-cepet ngomong. Sama-sama nggak mati ribut, gitu. Ismail nggak mati dua-duanya. Oke. Ishak punya anak siapa? Yakub sama Esau. Oke. Yakub punya anak berapa? Salah. Wah ini kalau sorga sampai rapture yang buka pintu malaikat semuanya balik grogol ini. Saya tanya balik, Yakub anaknya berapa? 13. Yang laki berapa? 12. Perempuan siapa namanya? Dina. Yang nggak bisa jawab berarti baru tobat 2 minggu lalu. Nah itu. Anak Yakub yang paling pintar, suku yang paling pinter, yang mewarisi sampai hari ini banyak profesor-profesor. Suku yang Alkitab bilang paling pinter namanya Isakar. Isakar punya anak namanya Ayub. Sampai sini bisa tahu ya? Oke. Yang namanya Esau punya anak namanya Elifas. Masih ingat nggak teman-teman Ayub? Dia punya teman 3, 1 muda. Temennya 3, 1 muda. Jadi totalnya 4. Yang pertama Elifas. Elifas itu masih omnya Ayub. Elifas lebih tua dari Isakar. Isakar lahir dalam perantauan Yakub. Masih ingat itu? Ya, iya aja pokoknya ya. Oke. Abraham punya saudara namanya Nahor. Betul nggak? Nahor punya anak namanya Bus. Bus punya anak namanya Aram. Kalau Anda lihat baik-baik, Anda boleh buka di firman Tuhan Kejadian 22 ayat 20. Kok Aram sih? Ram. Bukan Aram. Ram. Kejadian 22 ayat 20. Ram punya anak Berakal. Berakal punya anak adalah Elihu, teman Ayub yang masih muda. Elihu tuh. Ayub punya 3 teman. Pertama Elifas, kedua Elihu. Abraham punya istri muda nggak? Siapa namanya? Ketura. Ketura punya anak. Namanya orang Suah. Sudah percaya saja. Pusing kita Pak. Suah punya anak, namanya Bildad. Ini teman Ayub. Ini teman Ayub. Satu lagi ada teman Ayub namanya Zofar. Zofar ini nggak tahu dari mana. Lihat gambarnya. Keren ya? Bapak Ibu pelan-pelan. Ayub merasa diri benar. Dan Tuhan bilang Ayub ini salah. Harus dipulihkan. Cara pulihkan Ayub,
Ternyata caranya aneh sekali. Dihabiskan semuanya dulu. Kalau mau bikin jalan yang bagus, aspal dikerok dulu. Ngalami ya? Di Jakarta lagi dikerok semua ini. Naik motor begitu-begitu tuh. Nah ya. Dihabiskan dulu, baru diisi. Karena apa? Karena berkat Tuhan tidak boleh bercampur sama berkat najis. Pak, kenapa kalau saya dulu belum bertobat, saya seorang salesman, setelah saya bertobat, uang saya nggak habis. Tapi teman saya pas bertobat, uangnya habis semua, Pak. Mungkin teman Anda dulunya dukun. Mungkin teman Anda dulunya adalah dokter yang suka ngaborsi. Kalau ada terima berkat-berkat dari tempat-tempat yang gak beres, biasanya pas jadi Kristen, biasanya habis dulu. Jadi kalau Anda ngalami begitu, gak apa-apa. Nanti dikerok, dikasih aspal, tebel lagi bagus. Mana tahan, Pak? Loh ya, namanya jadi mau ke surga toh? Ya. Ayub punya 3 teman. Elifaz, Bildad, Zofar. Ini ngomongnya, cerewetnya 4 pasal. Ini 3 pasal, ini 2 pasal. Kita lihat sebentar. Kenapa saya mau bahas soal Ayub? Bapak Ibu, Bildad artinya adalah paku. Dia bicara, yang ini menyalahkan Ayub dari sisi pengalaman hidup. Tolong Bapak Ibu tangkap baik-baik. Kalau Anda mau pulih dalam hidup ini, jangan suka ngelihat pengalaman hidup. Saya sukses ini karena saya didoakan ditumpang tangan sama si A. Langsung semuanya minta tumpang tangan, minta keribat sama si A gitu. Saya mau tanya, minta doa sama siapa? Tuhan. Dulu saya begitu puasa 4 hari, langsung dapat undian. Langsung semuanya puasa 4 hari. Ada yang maju ke depan? Bapak Ibu, saya ini kesaksian 3 orang, kesaksian. Saya ini puasa 60 hari. Waduh, buat apa? Biar dapat rumah. Setelah itu dapat rumah? Dapat. Tepuk tangan. Yang kedua, kesaksian. Saya puasa 30 hari. Buat apa? Biar dapat kerjaan. Dapat nggak? Dapat. Tepuk tangan. Yang terakhir, saya puasa 10 hari Pak. Kenapa? Biar dapat pacar. Anda mendengar, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya pacar. 60 plus 30 plus 10. Dia puasa 100 hari. Anda tahu artinya? Ibadah penghiburan. Itu dia. Hati-hati. Ini sering gitu ya hidup ya. Ini saya harus cerita nih Bapak Ibu, hati-hati nih. Seringkali kita ngalami seperti itu. Jadi kalau Anda dulu pernah ngalami dengan Tuhan itu dinamis. Dia bergerak. Kalau Anda pernah diberkati dengan masa seperti itu, mengucap syukur saja. Tuhan akan berkati lagi. Tapi caranya belum tentu sama. Kalau Anda mau sama, Anda lagi maksa Tuhan. Bildad bicara dari sisi tradisi. Dan ini yang saya mau cerita. Tahun Ainfaf. Sebelum saya lanjutkan, saya mau kisahkan dulu mengenai perkembangan geopolitik dunia. Kan gitu. Bapak Ibu sudah mendengar, kalau ada jeli 3 minggu yang lalu, sore-sore lihat ke atas, ke langit, Anda akan menyaksikan ada matahari, kira-kira ada 2 matahari terbenam. 3 minggu lalu. Kaget. Ada yang bilang, Pak saya belum keluar kantor. Nasib, sudah. Pak saya nggak lihat Pak, lah ini namanya juga mendung, mungkin mendung. Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu, ada 3 planet dalam satu garis. Mars, Venus, Jupiter. Begitu Mars, Venus, Jupiter satu garis, Anda bisa bayangkan, peristiwa itu peristiwa langka. Seumur nih bumi ada, cuma baru ngalamin setelah zaman Tuhan Yesus, baru 2 kali. Yang kedua itu adalah 3 minggu lalu. Yang pertama, tepat sebelum Tuhan lahir di Bethlehem. Ada yang mikir gini, kalau sebelum Tuhan lahir ada 3 planet
garis. Jangan-jangan setelah 13 garis, Tuhan datang. Ada yang ngomong gitu. Saya nggak ngomong apa-apa, Anda pikir sendiri saja. Generasi ini generasi yang paling banyak melihat fenomena alam. Bapak Ibu, makanya nggak aneh, gempa ada di mana-mana. Gunung berapi mulai aktif kan? Iya. Kenapa? Yang namanya gaya tarik bulan saja bisa bikin air laut pasang. Bapak Ibu berasa nggak? Kalau Anda ke rumah sakit jiwa, begitu bulan purnama, yang kumat banyak. Nah, ini saya ngomong aja nih, ini fresh moment kan? Fresh. Kalau Anda punya saudara atau teman yang ada gangguan saraf, begitu lagi bulan purnama pasti pusing kepala. Perempuan berasa biasanya. Kalau yang lagi pusing kepala, bulan purnama lebih pusing. Kenapa? Karena kalau air laut bisa pasang, air di kepala bisa ketarik. Nyut-nyutan. Itu fenomena. Bayangkan 3 planet 1 garis. Anda bersyukur bulan depan, 2 hari lalu saya sudah ngelihat ke atas. Pak, sekarang pakai Google Sky Map toh. Sudah ada 5 planet menuju 1 garis. Merkurius, Mars, Venus, Jupiter, Saturnus. Bakal 1 garis bulan depan. Anda bisa tahu, siap-siap. Siap-siap. Indonesia mah aman. Kita pokoknya apa aja untung. Kena kaki, untung bukan lutut. Kena lutut, untung bukan perut. Kena perut, untung bukan muka. Kena muka, untung bukan mata. Kena mata, untung masih hidup. Kita mah untung terus. Bapak Ibu, nikmati fenomena alam ini. Amin. Tuhan baik sama kita. Nah, apa yang masih ingat cerita bulan darah? Kan kalau ada bulan darah katanya ada goncangan-goncangan. Bulan darah terakhir adalah 28 September 2015. 28 September ada bulan darah. Dan yang menarik adalah, orang tanya sama saya, Pak, kok nggak terjadi apa-apa? Lupa dia. 3 hari setelah bulan darah, tepat tanggal 1 Oktober, hari Kamis tuh, kalau nggak salah. Kamis ya? Oktober? Lupa saya, hari apa tuh? Ternyata 1 Oktober, bendera Palestina berkibar di PBB. Bagi kita biasa, Bapak Ibu tolong ngerti sebentar. Negara itu memiliki yang namanya fasilitas. Negara itu boleh menunjuk orang, boleh menunjuk kelompok orang, boleh menunjuk segerombol orang, boleh menunjuk partai, boleh menunjuk rejim atau pemerintah yang dianggap melanggar HAM. Negara boleh menunjuk sekelompok orang yang dianggap melanggar HAM untuk dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sekarang ini Palestina itu bukan negara. Palestina dianggap sebagai negara pengamat. Jadi tidak punya hak. Kalau Palestina jadi negara, maka Palestina punya hak untuk menunjuk pemimpin-pemimpin Israel untuk dibawa masuk ke pengadilan internasional. Bapak Ibu, kalau ini sampai terjadi, Anda harus siap-siap angkat koper, karena perang dunia akan dimulai. Anda bisa bayangkan kalau pemimpin Israel masuk pengadilan. Lawang selama ini nembahin orang gak pernah masuk pengadilan kok. Peristiwa ini sangat mengejutkan bagi bangsa Israel. Sampai sini bisa ya? Nah, peristiwa ini dilanjutkan lagi. 2 minggu setelah tanggal 1 Oktober, Palestina mengeluarkan permintaan kepada PBB supaya wilayah Israel dianggap sebagai wilayah internasional, Yerusalem menjadi wilayah internasional, dan orang Israel tidak boleh berkuasa di sana. Masih ingat tahun 90-an nggak? Tahun 80-an, kalau Anda baca akhir zaman. Akhir zaman tahun 80-90 itu berkata begini, nanti ya Israel itu akan dikuasai sama PBB. Setelah itu akan muncul satu tokoh yang akan menguasai, itulah antikris. Bapak Ibu, Oktober bulan lalu, Palestina meminta PBB untuk masuk ke Israel, menjadikan Israel sebagai wilayah internasional. Sampai sini tahu ya? Oke.
Entah ada masalah apa, Suriah itu kan lagi ribut. Gara-gara 2011, Anda dengar ini baik-baik, 2011, presidennya mau didongkel. Perang 4 tahun, gak jatuh. Bashar al-Assad presidennya. Presiden ini didukung oleh Rusia, oleh Turki, dan oleh Iran. China dukung, 4 negara nih. Dukung Rusia, Suriah, supaya presiden ini gak jatuh. Presiden ini didongkel sama pemberontak. Pemberontaknya sudah 4 tahun perang, pemberontaknya pecah 3. Satu dari kelompoknya adalah kaum radikal yang suka penggal orang. Rusia kesel, gak tahan, akhirnya angkat senjata, pesawatnya datang ke Suriah. Kaum radikalnya dihajar, bam 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 bam. Amerika ngelihat, waduh, lah kok Suriah didukung sama Rusia, didukung sama Iran, dukung sama China, bahaya. Amerika bersama sekutunya datang ke Suriah, di perbatasan diam-diam aja. Karena ingat, Suriah sama Israel, kota terdekatnya itu Jakarta Bogor dekatnya. Jadi Suriah sama Israel itu berbatasan, dekat. Israel, Libanon, Suriah, dekat sekali. Suriah sekarang isinya negara blok barat, plus Rusia, plus China, plus Iran, plus Turki. Seluruh dunia kumpul di Suriah. Sekarang, malam ini, Anda cengir-cengir nih, kumpul tuh udah. Nah, Amerika bilang, nih bahaya nih. Karena bahaya, mereka ikut ngebom. Ini kalau geser ke Israel, Jakarta Bogor. Dihajar, dam. Kaum radikalnya terpecah. Bah. Masih ingat Pak Niko berkata, doa buat Indonesia? Doa buat tiap hari, bukan seminggu sekali. Ini kalau mereka terpecah di Timur Tengah, Eropa menolak mereka, kan sekarang lagi pembersihan nih. Jerman ngetat, Swedia ketat, Norwegia ketat, Prancis ketat, semua ketat. Saya mau tanya, tempat berlindung paling baik kemana? Asia Tenggara. Sudah ngerti toh? Sudah ngerti. Doa. Banyak doa, kurangi doi. Nangkap ya? Oke. Bapak Ibu, kondisi ekonomi ke depan, ini pemerintah sedang bertahan. Pokoknya fokus ekonomi. Berasa nggak dari 14.700 melorot tinggal 13.500. Ya. Pemerintah bombardir terus. Kalau nggak salah hari ini ada berita di media massa, pemerintah Indonesia menambah lagi utang. Tambah utang lagi. Buat apa? Buat nahan nih ekonomi jangan sampai jatuh. Bapak Ibu, Anda harus siap-siap. Doa orang percaya dibutuhkan kali ini. Anda harus berdoa untuk bangsa ini. Bangsa ini perlu doa Anda dan saya. Kenapa? Bulan depan, Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, yang selama ini menunda kenaikan bunga, ini kemarin itu 14.700, itu nggak naik. Kenapa? Karena suku bunga Bank Amerika belum naik. Itu kalau kemarin September naik, itu jebol 17 itu. Ditunda naiknya. Nah, ini yang menarik. Bank Sentral Amerika. Contoh, saya berikan contoh sebentar. Anda punya uang di 2 bank. Sebut saja, satu Bank Mandiri, kedua adalah Bank BNI, gitu. Terus tiba-tiba Bank Mandiri naikkan bunga, sedangkan Bank BNI tidak naikkan bunga. Saya mau tanya, Anda pasti pindahkan uang Anda ke Bank Mandiri semua kan? Halo, bisa? Nggak terganggu? Ya, sini. Ulang.
Anda punya bank, taruh uang di 2 bank. Mandiri sama BN. Bank Mandiri naikkan bunga. Jadi kalau naruh duit, dapat bunga lebih besar. Saya mau tanya, uang Anda di BNI Anda pindahkan ke Mandiri nggak? Ya. Ini kalau sampai bulan depan, dan ini sudah seru ini. Sampai Amerika menaikkan bunga, berarti orang-orang yang punya dolar akan memindahkan uangnya ke Amerika kan? Jadi dolar di muka bumi langka nggak? Begitu langka, harganya pasti Anda perlu doa. Karena ini sudah gonjang-ganjing nih. Masih kerja? Ngucap syukur. Banyak yang PHK. Jangan begini, gaji nggak naik-naik. Ngucap syukur sudah. Amin. Diam semua. Saya bertanya, punya kerja? Ada. Punya utang? Diam udah. Sampai sini oke? Bapak Ibu. Paku. Tahun ini, kalau Anda lihat, Tuhan akan bikin pemulihan. Saya sudah terima konseling banyak sekali orang-orang yang selama ini salah jalan. Mungkin gak berasa, sebagai Kristen gak berasa, itu gak boleh diterabas. Begitu diterabas, tahun ini goyang. Beberapa yang datang kepada saya, satu, mau usaha pinjam uang dari lintah darat. Tahun ini gulung tikar. 2, Anda usaha pinjemnya harus benar. Bapak Ibu saya harus ulang sekali lagi. Pinjem boleh, utang nggak boleh. Beda loh ya pinjam sama utang. Utang itu pinjaman jatuh tempo yang nggak bisa dikembalikan. Ini muka pinjam semua ini, termasuk saya ini. Saya mau tanya, listrik bulan September bayar kapan? Oktober, berarti pinjam listrik toh? Ya. Air bulan September bayar Oktober kan? Pinjam air toh? Nggak apa-apa pinjam. Pinjam buku boleh? Boleh. Pinjam bank boleh? Boleh. Utang bank nggak boleh. Apa arti utang? Pinjaman jatuh tempo, nggak bisa dikembalikan. Hari-hari ini belajar untuk hidup dengan cara yang baik. Kalau enggak perlu-perlu, jangan spend. Waduh, biar keren, beli ini. Hati-hati. Krisis sedang datang. Untuk apa? Memurnikan. Yang bisnisnya licik, lihai, giat, pat, gulipat, dilipat-lipat, kelipat. Tahun ini mending bertobat. Akan disapu bersih. Yang suka masuk merek, tobat tahun ini. Ini gelombang badainya udah kelihatan ini. Disapu bersih karena Tuhan tahun ini akan pulihkan seluruh umatnya sekaligus. Sapu. Kalau sudah aman, tenang aja udah. Bagaimana caranya Anda dan saya lepas dari ini? Ini baru pembukaan, sebentar. Baru pembukaan, masih panjang ceritanya. 1. Bapak Ibu, ini penting sekali kalau kita bicara mengenai firman Tuhan. Bildad bicara tradisi. Anda boleh catat, Anda boleh renungkan, Anda boleh ketinggat. Yang pertama akan digoncang di rumah Tuhan adalah Kristen yang lebih memegang tradisi ketimbang Tuhan. Banyak kayak gitu. Kenapa baca Alkitab? Ya kan aku Kristen, ya baca Alkitab. Membaca bukan karena kesadaran dan kecintaan, tapi kepaksa. Hati-hati. Apalagi yang ke gereja buat syarat. Udah ke gereja? Udah. Datangnya pas mau amin, pulang sebelum doa berkat amin. Hebat itu. Syarat. Bapak Ibu kita harus koreksi diri. Saya juga koreksi diri kok. Dalam kehidupan kita banyak kekristenan kita buat dengan dasarnya tahun ini digoyang dengan segala cara. Ayub diizinkan, keuangannya jatuh. Keluarga berantakan, sakit ngalami. Sudah banyak sekali dalam cerita,
goyang. Yuk kita lihat. Keluarga saya adalah keluarga pramuka. Papa saya adalah suka pramuka, saya juga belajar pramuka dari saya masih SD. Pandu, pramuka, Praja Muda Karana. Kita belajar semafur, morse, dan menggali tali temali, bikin tenda. Pramuka ada 3 level, yang paling bawah. Pertama adalah pramuka itu adalah siaga, anak SD. Kalau naik lagi namanya penegak, agak gede. Paling tinggi adalah pandega. Anak SD siaga, paling seneng kalau dianggap orang gede. Anak kecil lu, malu dia. Nah, SD siaga kalau pengen dianggap sebagai penegak lebih gede, syaratnya 1, harus bisa bikin kemah sendiri. Jadi saya paksa diri saya, kelas 6 SD, untuk bikin kemah sendiri. Karena kalau bisa berdiri, bukan siaga lagi. Udah beda. Dan itu juga menarik. Kenapa? Karena teman-teman perempuan lah begini, kamu bisa bikin tenda, wah lebih bersemangat, fresh moment, kan gitu. Nah, kalau bikin tenda ada syaratnya. Nomor 1, lihat tanahnya. Paku tenda paling penting setelah tali. Pertama, bisa dibuatnya dari besi, logam, atau kayu, atau bambu. Kalau tanahnya gembur, habis hujan, jangan coba-coba pakai besi. Licin, copot. Harus pakai yang kayu atau bambu. Tapi kalau berbatu, Anda harus pakai yang logam. Nah, masangnya juga harus jelas. Harus bentuknya begini. Miring. Dipasang. Pukul dalam-dalam. Anda harus lihat angin dari mana, pohon di mana, dataran tinggi, dataran rendah, ada gua apa tidak, ada sungai apa tidak, Anda cek. Karena kalau dataran tanah lapang, angin datang, Anda pegang itu layar tenda, mending dilepas. Kalau enggak, para layang. Terjun, lepas hilang. Superman, bukan Superman, beras hilang. Jadi kita pasang baik-baik. Yang pertama, pasangnya, patoknya harus benar. Tahun ke depan, semua cara pandang Anda soal doktrin akan digoyang. Supaya Tuhan mau kasih kita ngerti. Apakah selama ini Tuhan yang kita yakini, kegiatan yang kita yakini, kitab yang kita yakini, kita pegang apa tidak? Mending saya cerita sebelum kejadian atau setelah kejadian? Nah ini sebelum nih, saya ngomong dulu nih. Ini bakal banyak. Jadi pokoknya Kristen harus nomor 1. Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda melihat yang namanya Tuhan diturunkan sedikit, tolak. Yesus levelnya adalah Tuhan. Firman Allah yang hidup, sudah. Gak boleh kurang itu, gak boleh kurang. Saya mah kalau orang mau ngomong apa terserah, tapi kalau ngomong Yesus bukan Tuhan, ayo kita berdebat. Gitu. 1. Pilih patok yang benar dan hujamkan ke tanah, pukul masuk yang dalam. Sedalam mungkin. Saya berikan tips bagaimana lepas dari goncangan ke depan. Nomor 1. Bapak Ibu, Ishak membuka sumur Abraham. Setelah Ishak gak ada, Yakub pulang ke rumah daerah bapaknya, dia buka sumur Ishak, dia gali kembali. Kelak sumur Ishak diberi nama sumur Yakub. Berasa nggak Pak Niko pergi ke Soe, buka sumur, mencari api. Bapak Ibu, tahun ini kembali kepada panggilan yang mula-mula. Kalau Anda sudah menemukan panggilanmu pas, saya jamin gak bakal digoyang. Badai datang, Anda nonton. Saya ulang ya. Temukan panggilan. Paku tugasnya pertama untuk menaruh sebuah benda di tempat yang tepat. Yang kedua, paku tugasnya mengeratkan, menempelkan, menguatkan, mengeratkan. Paku. Semua kegiatan yang membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan, ambil. Yang Anda gak yakin lebih dekat sama Tuhan, buang. Nomor 2, kembali kepada panggilan mula-mula. Banyak orang di tengah krisis sudah mulai feeling,
berasa. Kalau Anda kerja, bisnis, usaha, bukan talenta, saran saya, mending pikir ulang. Jangan bekerja di luar talenta. Karena Tuhan akan tanya sama Anda dua hal. Dua pertanyaan sorga kalau Tuhan datang. Yang pertama adalah, adakah aku dapati iman di muka bumi kalau aku datang kali yang kedua? Jadi waktu Tuhan datang, dia tanya apa? Iman. Bukan imin. Iman. Kegiatan yang menambah iman lakukan, yang tidak nambah iman, buang. Misalnya apa Pak? Fresh moment, nambah iman? Lakukan. Nonton sinetron sampai malam. Gitu. Maka sudah kan return sekarang. Ganteng-ganteng Sri Kaya. Sri Kaya kan return sudah, seri kedua ini keluar gitu. Terus gak tidur malam. Hati-hati. Bukan gak boleh. Kerja sesuai dengan apapun yang gak sesuai panggilan akan kena. Pertanyaan kedua. Aku adalah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Bapakku pengusaha. Anda tahu pengusaha? Nyarinya apa? Untung, profit. Sampai di surga Tuhan tanya, nak, mana talentanya? Balikin, ini Tuhan, mana bunganya? Pastikan hari ini Anda bekerja, berusaha, melayani Tuhan dengan panggilan. Karena kalau nggak panggilan, digoyangnya gampang. Kalau Tuhan gak suruh Anda ke tempat itu, digoyangnya gampang. Alkitab berkata, supaya hati Bapa balik sama anak dan anak balik sama Bapa. Kalau tidak, Tuhan pukul bumi sampai musnah. Kalau Anda sudah menikah, panggilanmu apa? Kalau engkau nikahnya sama yang namanya Ronald, kembali sama Ronald. Kok tiba-tiba ngomong ini ya? Kalau Anda nikahnya sama Wati, kembali sama Wati. Kembali kepada panggilan awal. Saya mau bilang, lebih baik rendahkan diri. Buka hati, merendahkan diri. Sudah. Jangan, yang salah dia. Sudah. Ini kalau goncangan datang, nanti meler-meler. Tiba-tiba ke sini, ada yang perlu ini omongannya pasti. Bapak Ibu, saya punya sebuah ganjalan dalam hati. Kita nih ngomong soal akhir zaman seru, akhir zaman seru. Saya punya satu ganjalan dalam hati sampai hari ini. Saya harus cerita. Ganjalan saya cuma satu. Kita asik ngomong akhir zaman, tapi orang Yahudi nggak peduli sama akhir zaman. Saya mau tanya, akhir zaman harus menyertakan orang Yahudi nggak? Harus dong. Harus dong. Lah bangsa pilihan siapa? Orang Grogol? Akhir zaman itu harus menyertakan bangsa Yahudi karena dia bangsa pilihan. Tapi sampai hari ini orang Yahudi nggak terlalu peduli akhir zaman, nggak peduli. Mesias datanglah segera. Tiap hari doanya itu, mau datang nggak datang peduli. Nggak. Saya nggak pernah mendengar dari rabi-rabi Yahudi bicara akhir zaman. Nggak pernah. Yang rame siapa? Berita akhir zaman. Akhir zaman seru. Jemaatnya seru. Kalau nggak menyertakan orang Yahudi, nggak srek. Tapi kegundahan itu selesai pada bulan Februari tahun ini. Saya menemukan rabi-rabi Yahudi sudah bicara akhir zaman. Kita nonton sebentar, Bapak Ibu dengar saya baik-baik. Saya nggak bilang ini benar ya. Saya nggak bilang saya setuju. Mereka ngomong dengan cara Yahudi, rabi kepada orang Yahudi. Ini bicaranya adalah konteks orang Yahudi. Pegangan kita firman Tuhan. Amin. Ini saya cuma ajak Anda melihat bahwa mereka sudah mulai waspada, mereka sudah mulai ngeh, sudah mulai ngerti soal ini. Saya tidak bilang benar, karena ini adalah budaya Yahudi kepada orang Yahudi. Anda tangkap saja, lihat saja, dengar saja, bahwa mereka sekarang sudah sangat gencar ngomong akhir zaman. Kalau bangsa pilihan sudah gencar, saya percaya jemaat dan pengurus Fresh Moment dan pembicaranya lebih gencar lagi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama,
Yuk kita lihat yang pertama, nubuatan dari rabi-rabi Yahudi. Di sini ada? Nggak bisa? Oke, nanti buka ya. Di situ? Di sini nggak ya? Yang tadi keluar nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak Ibu bisa putar sebentar ke belakang nggak bangkunya? Tuh, di sana tuh ada tuh. Nggak usah kaget, karena gini. Ini, setiap saya mau bawa bahan ini, something problem. 2 minggu lalu di Bandung, listriknya mati, nyala pas selesai ibadah. 2, gensetnya mati, nyalanya tepat setengah ibadah. Perkenalkan yang pertama dulu, lihat ke belakang ya, udah lihat ke belakang. Saya akan bagi dari sini, Anda dengar baik-baik. Namanya adalah Ben Judah Samuel. Lahirnya tahun itu dan meninggal tahun itu. Bapak Ibu, ini orang namanya adalah Sofer Torah, penulis kitab Torah. Bapak Ibu jangan remehkan ahli Taurat. Banyak orang bilang begini, lu kayak ahli Taurat lu. Jangan ngomong seperti itu. Ahli Taurat itu adalah sebuah cerita yang sangat membanggakan. Sofer Torah adalah penulis kitab Torah. Mereka nulis, salah, coret, tret, ulang dari depan. Ingat ya, kitab PL ditulis gak pakai bab, gak pakai ayat, gak pakai pasal. Per huruf, waduh keluar. Nggak keluar, oh ini cuma tipuan, sini saja. Waktu nulis, mikirnya, lagi nulis, lapar mikirnya adalah ayam kremes. Sobek, ulang dari depan. Lagi nulis, mikir porno, sobek, ulang dari depan. Penulis ini adalah orang yang sangat kenamaan. Ingat, pemahaman mereka soal Alkitab, Yahudi, bukan abal-abal. Sofer Torah jabatan yang jarang di Yahudi. Perkenalkan, Ben Judah Samuel. Satu hari Ben Judah orang ini pernah memberikan sebuah nubuatan. Tolong ngerti ya, rabi kalau nubuatan beda sama orang kita nubuatan. Aku melihat, lihat apa bro? Remeng-remeng, waduh gak jelas. Kalau rabi ngomong pasti. Dia pernah bilang, bangsaku akan mengalami 10 Yobel. 1 Yobel berapa tahun? 50. 10 Yobel berapa? 500. Bangsaku akan mengalami 500 tahun peristiwa-peristiwa yang mencengangkan. Dia berkata setelah aku meninggal nanti, akan muncul 300 tahun kemudian, bangsa ini akan dikuasai oleh bangsa asing. Selama 8 Yobel. Berapa itu? 400. Setelah 8 Yobel selesai, bangsa ini akan menguasai kembali tanahnya, tapi tidak mampu untuk menguasainya penuh selama 1 Yobel. Tetapi setelah 1 Yobel terakhir, bangsa ini akan berkuasa atas tanahnya, dan mereka akan memasuki zaman Mesias. Next slide. Dia meninggal di sini. Dan setelah dia meninggal, 300 tahun kemudian, terjadilah orang Turki datang dan menguasai Israel selama 800 tahun. 400 tahun. Tepat 1917, orang Inggris menyerahkan tanah Palestina kepada orang Yahudi. Dan selama 50 tahun Yahudi berkuasa, tapi ada pemberontakan macam-macam, susah dikuasai. Tapi tahun 67 ada peristiwa yang namanya Perang 6 Hari. Israel menguasai sepenuhnya, mengalahkan 10 bangsa Arab. Kalau Anda tambahkan 67 dengan 50, jatuhnya berapa? 2017. Dan dia mengatakan mereka akan melihat zaman Mesias. Jangan senang dulu, sebentar. Jangan terima cepat-cepat. Saya udah bilang, jangan setuju dulu loh. Bapak Ibu, surat ini, suratnya tidak ada. Tulisan dari Ben Judah diambil oleh seseorang, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dikeluarkan di sini. Kita nggak ada bukti aslinya. Apakah betul bukti aslinya nggak ada? Suratnya nggak ada. Jadi jangan cepat bilang, oh 2017 rapture dong. Jangan cepat-cepat Bapak Ibu. Ini konteks Yahudi. Kata zaman Mesias bagi kita itu adalah rapture. Bagi mereka bukan. Nangkep ya?
Jangan membaca ini dengan konteks orang Jakarta grogol. Bisa ya? Saya cuma mau bilang, ternyata orang Yahudi sudah punya rahasia ini. Dan mereka tahu timeline ini, waktu ini. Mereka ngotot sekali untuk membangun bait suci secepatnya. Kenapa? Karena omongan Rabi ini. Tolong mengerti, Anda dan saya nikmati saja. Sampai sini oke? Sip? Pasti bener gak? Belum tentu. Setuju? Belum. Kita megang firman tuh bukan orang Yahudi. Firman Tuhan. Orang kedua, next. Perkenalkan. Rabi Smaryahu Yosef Hayim Kanevsky. Masih hidup. Bapak Ibu, kalau Anda ke Israel, kan mau selfie toh? Pilih orangnya jangan yang punya warna baju seperti ini. Makin gelap warna bajunya, makin radikal orangnya. Cari yang putih atau biru muda. Semakin gelap, semakin radikal dan tidak mau ketemu sama Anda. Kalau Anda paksa, jangan salahkan saya kalau kamera dibanting, terus pipi Anda ada 5 garis di sini. Ini Rabi terkenal sekali, masih hidup. Pada tanggal itu, 3 Juli, dia berkata seperti ini. Tolong semua keturunan Yahudi di muka bumi, pulang ke Israel, cepetan. Kalau orang Israel harus pulang, kita pun harus pulang kembali kepada panggilan kita. Mereka pulang secara fisik, kita kembali secara profetik. Rabi berkata, pulang. Semua pulang kumpul di Israel. Tahu nggak artinya? Bapak Ibu, Rabi itu punya keyakinan bahwa Mesias tidak akan datang kalau umatnya belum kumpul. Dia bilang cepetan kumpul. Nomor 2, dia berkata, aku sudah ketemu Mesias. Padahal Anda tahu, Mesias Yesus toh. Berarti yang ketemu sama dia Mesias palsu bukan? Berarti Mesias palsu harusnya sudah ada orangnya. Kata dia lo ya, jangan percaya, kata dia lo ini. Nah, mulai. 3. Sebentar lagi ada perang itu ngomongnya 3 Juli. Ini perangnya November nih. Sebentar lagi ada perang besar, cepetan pulang. Yang keempat dia berkata, setelah perang besar ada perayaan besar. Rabi ini masih hidup, dihormatinya luar biasa. Oke? Jadi Anda sudah tahu, kalau mereka harus pulang tanah perjanjian, kita harus pulang kepada panggilan hidup kita. Temukan panggilan hidupmu. Jangan pengen jadi artis kalau nggak dipanggil jadi artis. Pengen eksis. Wah, saya beritahu, rapture Anda ketinggalan. Ngurus GB Grogol, beneran. Pengurus sudah pergi semua, Anda ngurus sendiri nanti. Next. Amran Fiknin. Wah, ini nggak bisa bahasa Inggris ini. Ini orangnya Rabi yang sangat dihormati, masih hidup sampai sekarang. Dia berkata, Anda bisa lihat YouTube-nya. Masih ada YouTube-nya. Aku sudah melihat Elia. Bapak Ibu, tolong bedakan ya. Orang kita kebanyakan bukan di sini, di luar sana. Memang lidah tak bertulang. Ngomong sembarangan. Rabi kalau ngomong, dia tahu. Berani bohong, gak bakal pengangkatan. Dia berkata, aku sudah lihat Elia. Bapak Ibu berasa gak sih? Alkitab menulis PL dan PB, sebelum Mesias datang harus ada yang namanya kuat kuasa Elia. Yohanes Pembaptis pembuka jalan Yesus itu punya spirit Elia. Elia diyakini sebagai pembuka jalan datangnya Mesias. Dia berkata, aku sudah lihat Elia nangis. 2, dia berkata, Agustus dia bilang, bentar lagi Timur Tengah membara. Agustus ngomongnya. Terjadinya membaranya Oktober. Terus, aku lihat darah dan mayat di mana-mana tengah jalan. Dia sudah lihat kondisi Prancis. Dia sudah lihat kondisi di Israel. Tiap hari sejak 1 Oktober sampai hari ini, tiap hari orang Israel dibunuh, ditusuk, ditabrak, ditembak oleh Palestina. Berikutnya,
Dia bilang cepetan tobat. Kalau tobat, bencananya minim. Kalau nggak tobat, habis di bangsa. Yang terakhir dia berkata apa? Kenapa sebentar lagi negara-negara dunia akan memusuhi Israel? Kenapa sih bilang? Nggak mungkin Pak, Amerika mendukung kok. Kita lihat saja nanti. Yang ngomong Rabi. Ayo percaya toh? Percaya, ayo. Kan sudah bilang, kalau Anda mau percaya boleh, tapi harus sesuai firman. Nah itu dulu. Rabi berikutnya, next. Wah ini. Namanya Glasserson, Matityahu Glasserson. Rabi ini penulis 30 buku. Rabi ini bisa bahasa Inggris, 30 buku diwawancara di YouTube. Dia tahun 2009 diwawancara oleh Richard Shaw. Dan dia berkata seperti ini. Nomor 1. 2009 nih, bentar lagi nih ya, dia bilang. Pemimpin Amerika bakal bikin masalah di mana-mana. Siapa itu? Pernikahan sejenis dilegalkan. Ini orang gak bakal dukung Israel. Siapa ya? Anda sudah tahu orangnya. Yang ngomong dia. Anda bisa di YouTube ngomongnya belak-belakan sekali. Nomor 2. Bentar lagi Timur Tengah akan membara. Nah kan sama. Yang ketiga dia berkata, siap-siap dunia akan mengalami bencana alam 2 macam. Bencana di bumi dan bencana dari luar yang masuk bumi. Apa tuh? Di Bengkulu bulan lalu nggak tahu ada meteor datang. Wah, ada ini kerja apa ya? Sampai apa nggak? Meteor masuk ke bumi di Bengkulu sebulan lalu. Jangan bilang aneh. Meteor itu dari zamannya Mojopahit sudah ada. Empu Gandring yang buat keris Kenaro itu lama buatnya kenapa? Dia nunggu asteroid jatuh. Itu batu dibikin keris. Itu keris dari zaman Singosari sudah ada. Jadi yang namanya asteroid jatuh bukan peristiwa baru. Zaman Kenaro sudah ada, Ken Dedes. Dia berkata, ini yang paling ngeri nih. Mesias berpeluang datang 776. Stres, ayo. Saya udah bilang, jangan setuju, jangan bilang bener. Udah dibilang, Paniko juga udah bilang. Bapak Ibu dengar ini baik. Dengar ini baik. Rabi ini ditanya sama Richard Shaw. Anda ini cenayang, paranormal. Anda tahu dari mana? Dia bilang gini, saya bukan cenayang, saya bukan pelihat, saya bukan paranormal. Saya punya ilmu untuk membuktikannya. Apa? Anda ketik YouTube aja nanti. Dia membuka kitab Torah, mengeluarkan ilmu yang namanya Torah Code. Seperti Bible Code. Jadi di Torah dihitung-hitung sama dia. Ini jago ngitung sekali. Ketemu. Masalahnya saya tuh terenyuh dan sedikit gundah gulana. Kenapa? Rabi ini punya pencapaian hidup. Rabi ini punya prestasi. Sampai hari ini. Tadi malam sih. Tadi malam ya. Nggak tahu hari ini, saya belum cek. Sampai tadi malam. Prestasi dia adalah omongan dia belum pernah meleset sekalipun. Ada sana. Nah, Pak, bisa percaya nggak Pak? Nggak ngerti, karena pertama adalah kita nggak punya barangnya. Bapak Ibu, lalu kita bisa ngerti yang mana? Ternyata ada sebuah surat yang ditinggalkan sama Rabi. Siapkan dulu yang Rabi Kaduri. Saudara saya Tuhan, dari Rabi ada 4. Ben Judah, Kanievsky, Veknin, Glasserson. Ini Paniko pernah tulis, ada di Warta Jemaat sering baca. Nah, ini Paniko pernah tulis, ini orangnya. Nggak ada, ini saya itu. Dari 4 ini, Anda dengar-dengar saja sebagai sebuah masukan. Bahwa bangsa ini sudah mulai paham. Tapi ada satu Rabi yang pas dia ngomong ada suratnya. Nah suratnya itu ada fotonya, saya dapat. Jadi kita bisa percaya yang ini. Ini Rabinya. Yuk lihat lagi. Nah, pasang. Saya pernah puter sih kalau nggak salah ya.
Kaduri. Ya, next. Next. Ya, ini. Pernah lihat ya? Belum pernah di Grogol saya bacakan? Belum. Oke. Ini orang meninggalnya di usia 100 lebih. Sehat walafiat, jangan main-main sama dia. Karena pemerintah, pemimpin bangsa itu harus lapor sama dia. Dia penentu. Anda tahu partai ya? Partai agama tuh ada Dewan Syuro, ada Dewan Tanfidz. Ini ketua syuronya nih, kira-kira gitu. Jadi semua yang namanya pejabat-pejabat di sana, itu kalau mau apa-apa, wajib lapor sowan dulu sama dia. Ini sangat dihormati luar biasa. Buktinya, next. Waktu meninggal, yang nganter 300.000. Itu Yerusalem macetnya kayak kali deres. Wah, ngeri. Next, ini. Dari sebelah kanan bacanya yang tebal itu, Yitzhak Kaduri. Kenapa dia terkenal? Next. Tahun 1908 ada seorang rabi yang namanya Yosef Haim nih. Rabi ini ketemu sama Kaduri kecil. Dia bilang gini, "Nak, engkau adalah orang terkenal. Kok bisa? Engkau tidak akan mati sebelum lihat Mesias." Wow. Hanya 3 orang Yahudi yang pernah ngalamin. Yang pertama Nabi Simeon di kitab Lukas, yang kedua Rasul Yohanes di Patmos, yang ketiga Kaduri. Namanya kondang seluruh Israel, dan orang ini dihormati luar biasa. Dan ucapan itu 1908. Berapa tahun nunggunya? 95 tahun. Next. Ini temannya, udah meninggal, Mendel Schneerson. Tahun 90 dia ketemu Kaduri, dia berkata, "Bro, engkau orang terkenal. Kenapa? Karena engkau tidak akan mati sebelum lihat Mesias." Bagi kita orang Grogol, GB Grogol, ketemu Yesus setiap detik. Tapi bagi Yahudi ketemu Mesias itu perkara jarang. Bersyukur engkau dan saya jadi Kristen. Amin. Makanya santai gitu ya, santai. Enggak. Next. Tahun 2003, ini mereka bertemu nih. Yang kiri Kaduri, yang kanan Schneerson, yang tengah selfie. Nggak tahu siapa itu. Brewok doang. Lihat-lihat kita tuh. November 2003 ternyata Mesias mendatangi Kaduri. Kaduri nggak berani ngomong. Dia simpen, dia pendem dalam hati. Dia takut salah, karena kalau salah dirajam loh. Dia setahun kemudian dia panggil anaknya dan murid-muridnya. Tahun lalu aku ketemu Mesias, wah gempar semuanya. Kayak apa mukanya, siapa namanya, tinggi apa tidak, bajunya apa. Aku enggak berani ngomong. Terus gimana papi? Tunggu aku meninggal. Aku buat surat wasiat. Nanti suratnya tolong dibaca setahun setelah aku meninggal. Ada namanya di situ. Bapak Ibu, Mesias ketemu Kaduri. Dia cerita 32 hal. 32 pesan. Yang penting cuma 2. Yang 30 kapan-kapan. Next, kelamaan. Mesias cerita siapa namanya. Yang kedua Mesias pesan gini. Aku ndak bakal datang sebelum meninggalnya Ariel Sharon. Ariel Sharon meninggal 11 Januari 2014 atau tanggal kita 12 Januari. Ariel Sharon meninggal. Dia stroke 2006, selama 8 tahun gak pernah pulih lagi. Kalau orang Israel tiap hari berdoa Mesias datang, dan Mesias bilang akan datang setelah Ariel Sharon meninggal, harusnya kan orang Israel mempercepat kematian Ariel Sharon kan? Tapi yang terjadi orang Israel kasih Ariel Sharon mesin. 8 tahun pakai mesin, habiskan uang miliar. Kenapa kok Israel nggak mau Mesias datang? Karena ternyata Mesias yang datang itu nggak disukai sama orang Israel. Next. Waktu Ariel Sharon meninggal, gempa. Ini orang-orang begini nih orang-orang khusus nih. Begitu dia meninggal gempa. Pak, kakek saya meninggal nggak ada apa-apa. Kakek Anda kan beda sama Ariel Sharon. Teruskan. Bapak Ibu, keluar suratnya karena anaknya ceroboh. Waktu bapaknya meninggal dia angkat suratnya. Ada suratnya, ada foto, cerep. Dapat. Begitu suratnya beredar, anaknya bilang gini, suratnya nggak ada, itu cuma hoax. Dia bohong. Ini suratnya.
Silahkan dibaca. Gak ngerti toh? Sama sih gak ngerti juga. Next. Ini tulisan lebih rapinya. Gak ngerti juga? Sama sih juga gak ngerti, udah. Ini terjemahannya. Next. Terkait dengan abjad nama Mesias. Maka Mesias akan mempromosikan umatnya dan membuktikan bahwa hukum dan Torah, hukum dan firmannya itu valid. Surat ini aku teken di bulan kasih karunia, Yitzhak Kaduri, cuma gitu doang. Tapi kalau Anda jeli, lihat nama Yesus pakai bahasa Ibrani yang nomor 1. Yang hitam itu namanya Yeshua. Bisa ya? Mundur kembali yang sebelumnya. Kalau Anda lihat yang bawah, setiap kata, huruf pertamanya Anda ambil, Anda kumpulkan, jadinya Yeshua. Setiap kata, Anda ambil huruf pertama, Anda kumpulkan, namanya Yehesh. Jadi saya mau tanya, Mesias siapa? Yesus Kristus. Pak, itu yang baris pertama sama baris keempat. Kalau kita jeli, itu bukan nama Yesus, Pak. Itu huruf Beit. Beit lambang kitab Kejadian, Bereshit. Artinya adalah yang pertama, yang mulia, yang paling utama, yang sumber adalah Yesus. Begitu orang Israel mendengar bahwa Mesias yang mau datang adalah Yesus, Tuhan orang Kristen, langsung mereka bilang, gak jadi. Sudah. Matikan saja dulu, gak jadi. Mereka pantang terima Yesus sebagai orang Kristen. Anda tahu kenapa? Yang salah orang Kristen. Karena Kristen sering ngomong gini, Taurat itu gak guna, Torah sudah gak kepake. Hati-hati bicara seperti itu. Bapak Ibu, orang Yahudi percaya kalau Mesias datang, dia akan meninggikan Torah. Kok sekarang orang Kristen bilang Torah gak berguna? Bapak Ibu, saya ajarkan sebentar. Oke, bisa ke sini kameranya. Ini Jakarta, ini Semarang, ini Surabaya. Searah toh? Ini hidup Anda, ini Torah, PL, ini PL. Ini PL, Torah. Ini sorga ini. Ini hukum kasih karunia. Kasih karunia. PB. Yesus. Saya mau tanya, Anda megang PL, bisa sampai Surabaya enggak? Enggak bisa. Anda pegang PL doang, bisa nyampe sorga enggak? Enggak bisa. Untuk sampai sorga, Anda perlu hukum kasih karunia, yaitu Tapi dengar saya baik-baik, hukum PL itu sama hukum kasih karunia searah, tidak bertentangan. Beda ya? Ya? Searah. Jadi kalau Anda berkata saya nggak mau pakai PL, saya pakai PB. Oke. Orang yang pakai PB nggak mungkin nabrak PL. Apakah orang yang pakai PB bisa hidupnya membunuh? Bisa. Karena kalau bunuh berarti nabrak tuh. Orang hidup pakai ini, dia nggak mungkin berzina, dia nggak mungkin mencuri, dia nggak mungkin membunuh. Kenapa? Dia nggak mungkin bikin berhala. Karena kalau dia di sini, dia bikin berhala, nabrak tuh. Bapak Ibu, saya dari Semanggi mau ke Emporium. Lewat tol. Saya orang luar kota. Kalau saya naik mobil, sampai sebelah kiri saya Taman Anggrek, bener nggak? Bener. Nyampe belum? Belum. Sebelah kiri saya Citraland, bener nggak? Bener. Nyampe belum? Sebelah kiri saya Monas, bener? Salah, putar balik. Jadi kalau sebelah kiri saya Taman Anggrek, bener nggak? Bener. Nyampe belum? Belum nyampe, tapi sudah bener arahnya. Kalau Anda pegang PL, Anda melakukan PL, semua dilakukan, hidupmu sudah benar. Tapi nggak dijamin ke surga. Kalau mau ke surga, terima Yesus. Tapi kalau Anda bilang Anda terima Yesus, nabrak ini berarti bertentangan. Jangan bilang sama saya begini, Pak, PL itu Jakarta Medan,
Sedangkan PB Jakarta Surabaya bukan satu arah. PB tidak pernah bertentangan sama PL. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Ainfaf sedang jalan. Kita diminta doa sungguh-sungguh. Waktunya sudah singkat. Nomor 1, perhatikan keluarga. Saya sudah menangani banyak konseling. Rumah tangga ternyata penyebab bisnis berantakan. Satu orang tanya sama saya, Pak, apa hubungannya Pak sepakat rumah tangga sama bisnis? Oh, kunci keuangan itu adalah rumah tangga sepakat. Sepakat minta apapun akan diberi. Yang sepakat siapa? Suami sampai selingkuhan gitu? Hati-hati ya. Istri sampai cem-ceman? Kan enggak. Suami hati-hati. Nomor 1, kalau mau diberkati soal keuangan, sepakat rumah tangga dulu. Nomor 2, kerja sesuai dengan panggilan. Ketiga, doa. Mazmur 90, goncangan bakal banyak. Goncangan bakal banyak. Minta perlindungan Tuhan. Sampai sini bisa Bapak Ibu? 5 menit saya lepas sebelum kita masuk injury time. Injury time lagi ya. Enggak udah. Kalau mau tanya, cepetan angkat tangan. 5 menit. Mumpung masih fresh. Ada? Pak. Bisa aja? Sudah bisa dengar? Dikatakan tentang Torah tadi, ya. Matius 5:17, ya. Yesus berkata Torah harus diajarkan dalam Matius 5:17, ya. Ya. Tinggi dalam surga, ya. Tidak mengajarkan tempatnya rendah. Ya. Pertanyaannya? Apakah Torah? Oke, ya. Matius 5:17-20 berkata bahwa barang siapa mengajarkan Torah tempatnya tinggi, yang nggak ajarkan tempatnya rendah. Pertanyaannya, Torah harus diajarkan apa tidak? Bapak Ibu, dengar ini baik. Bagaimana cara mengajarkan Torah dalam rumah tangga kita? Jawabannya 1. Torah telah digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Jadi, kalau orang belajar mengenai PB firman Tuhan, Yesus, saya jamin, sudah masuk Torahnya. Contoh ya. Bapak Ibu, ini yang paling penting, yang Pak Riko sedang bilang, soal persepuluhan. Itu PL toh? PL. Di PB ada nggak? Matius 23:23, PB. Jadi kalau Anda ngajar PB, sebetulnya Torah sudah masuk loh. Sudah masuk. Saya mulai bertanya-tanya, ada orang yang ngajar PB, tapi buang Torah. Nah itu aneh tuh. Karena akarnya PB kan dari Torah. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Pak, saya nggak paham PL. Nggak apa-apa, paham mah ikut kom. Gitu. Tapi pelajari apa yang Yesus katakan. Yang Yesus katakan itu, semuanya tidak bertentangan sama Torah. Aman, sudah. Jadi kalau kita bilang, kita menyembah Tuhan. Itu sudah Torah banget itu. Saya mau tanya, orang dalam Yesus membunuh tidak? Sesuai Torah sudah. Mencuri? Tidak. Korupsi? Licik, lihai, ligat, 4 lipat, kelipat? Tidak. Berzina? Tidak. Gitu. Pak, tapi saya punya suami cuma satu Pak. Satu di sana, satu di sini, satu di sana Pak. Nah itu nggak beres lagi. Jadi aman. Jadi mengajarkan itu bukan berarti rangkumannya dalam pribadi Yesus. Gitu, detailnya di situ. Nah, detailnya silahkan lihat di PL. Tapi kalau sampaikan saja, saya berdoa Anda membaca firman semua. Firman yang kita punya itu PL dan PB loh ya. Jadi bacanya semua. Gitu. Bisa sampai sini? Sip. Ada lagi Bapak Ibu? Biasanya nggak ada. Pas saya pulang di belakang nanti ngantri gitu. Oh, ribut, nggak pulang-pulang saya. Kalau sudah, kita bangkit berdiri. Yuk kita nyembah Tuhan.
Mari buka tangan kita. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi sekali lagi katakan, kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, memberkati berlimpah-limpah umat-Mu. Ajar kami mengerti lebih dalam lagi. Hari-hari ini kami mau diajar oleh Tuhan. Kami tahu pemulihan Tuhan sedang siapkan. Sebab ini tahun yang Tuhan tentukan. Pemulihan berlipat kali ganda boleh kami alami dalam semua segi kehidupan kami. Kami sudah belajar firman-Mu, kami mengerti dalam firman-Mu bahwa di waktu akhir akan ada banyak hal-hal yang buruk. Maka rusuhlah bangsa-bangsa bersatu melawan ini, diurapinya yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa Engkau menguatkan setiap kami Tuhan di tempat ini, supaya mata kami fokus hanya kepada Tuhan. Goncangan-goncangan keuangan, goncangan sakit penyakit, goncangan malapetaka, peperangan, pemberontakan, semuanya harus terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Kami tahu darah, api, gumpalan asap sedang ada di mana-mana. Tapi kami percaya Engkau akan melalukan kami dari semua yang buruk itu. Kuatkan, teguhkan umat-Mu, pelihara umat-Mu, sehingga tidak pernah ada yang jahat bisa menembus pintu depan rumah kami. Berarti berlimpah-limpah umat memberikan kekuatan senantiasa menemukan panggilan yang sejati. Supaya kami tidak mengambil bagian yang bukan milik kami. Kami tidak memasuki sebuah bidang yang Tuhan tidak pernah suruh. Kami tidak mengambil bagian pelayanan yang bukan Tuhan tentukan. Pelihara hidupan kami dengan pemahaman, hikmat, pengertian, pengetahuan, supaya kami boleh berjalan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-Mu dari depan sampai belakang, kanan sampai kiri, semuanya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Persiapkan kami memasuki Ainfaf, dan biarlah kami terus boleh jadi terang dan garam di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai sekarang, dan terima kasih Tuhan yang memelihara kehidupan umat-Mu secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, tiap keluarga Tuhan satukan, Tuhan pulihkan, rumah tangga Tuhan tegakkan kembali. Karena kami tahu Bapa kembali sama anak, anak kembali sama Bapa, dan Tuhan datang memberkati bumi sampai berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama boleh katakan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.